Halo sahabat Indonesian Ednep, apa kabar? Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan ini saya sudah bertemu dengan satu mbak-mbak cantik nih ya, dari Uni Emirat Arab, atau biasanya di sini dari Abu Dhabi ya Bu ya. Nah, jadi di kesempatan ini ada Mbak Marisa di samping saya. Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Kana? Aku alhamdulillah baik. Mbak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cerah ceria. Cerah ceria ya, pastinya ya. Karena kalau kita lihat situasi saat ini, kita ada di International Wound Care Group ya. Jadi di mana pada kesempatan hari ini kita ada kegiatan satu conference internasional ya, di mana teman-teman dari Indonesia tuh jadi invite speaker hari ini. Dan hari ini juga aku dari KBRI ditemenin oleh Mbak Marisa. Mbak Marisa, biar teman-teman tahu, boleh dong kenalkan nama lebih detail gitu. Jadi saya ngelatih kesana sini nih, yang mana aja ya. Nama saya Marisa Kurinawardani. Saya sekarang pelaksana fungsi penanganan sosial budaya dari KBRI Abu Dhabi. Saya diminta hari ini mewakili Pak Dubes karena beliau hadir. Ini konferensi yang cukup besar ya, dan kita bangga banget KBRI bisa menjadi bagian untuk hadir di pembukaannya. Dan sekarang kita mau mendukung nih delegasi Indonesia dari Woker ya. Yes. Jadi mungkin itu aja dari saya dari KBRI, dan kita di sini memang salah satu kerjaannya adalah mendukung setiap ada delegasi-delegasi Indonesia yang datang, dan tentunya kalau bisa kita melanjutkan apa yang bisa kita follow up. Misalnya habis ini semoga ada rekanan bisnis yang bisa mendukung, atau ada networking yang bisa dijalin. KBRI tentu siap mendukung semua delegasi Indonesia yang hadir di Abu Dhabi. Masya Allah, itu ya dari Mbak Marisa ya. Nah, kita pastinya kalau berkaitan dengan apa sih follow up-nya, bagaimana sih kondisinya. Nah, berkaitan dengan itu Mbak, aku mau tanya terkait dengan tanggapan Mbak De dulu ya. Untuk ini kan khusus perawat pastinya. Bagaimana Mbak? Yang hari ini udah ngeliat tadi ya, mutar sana sini ikut pembukaan, gimana Mbak? Sebetulnya saya senang dan tentu bangga sekali ya, banyak perawat Indonesia ada di sini. Jumlahnya memang tentu belum sebanyak negara-negara ASEAN lain yang ada di sini ya. Kita mengakui hak itu, tapi kita juga nggak terus ya cuma sedikit. Kita melihat sesedikit apapun yang ada, tetap kebanggaannya adalah perawat-perawat kita itu adalah perawat yang di sini punya kualifikasi yang baik, bisa berkompetisi, dan tentunya mereka juga perawat-perawat yang membanggakan. Karena kita juga punya perawat-perawat yang saking dipercayanya hingga mereka itu juga memerankan atau memiliki peran yang penting di tempat mereka bekerja. Jadi mungkin sekali lagi kepada pertanyaannya, gimana sih perawat Indonesia di sini? Saya mendorong supaya lebih banyak perawat Indonesia yang bisa datang ke sini. Kita mendukung Pak Dubes tentunya, dan terutama itu sangat-sangat menginginkan lebih banyak perawat Indonesia bisa datang ke sini. Memang kendalanya saat ini adalah yang saya tahu ya Mas, itu bahwa masih banyak yang terkendala masalah sertifikasi, masalah mengikuti standarisasi di sini. Nah, itu yang selalu kita bahas dengan Pak Menkes, Pak Budi Gunadisadikin ya. Kami udah beberapa kali Zoom dengan beliau, dan Pak Menkes itu juga sebetulnya kita dekatkan dengan Menkes di sini. Gimana sih caranya gitu? Saat ini kalau saya boleh sebut merek, sudah ada kerjasama perawat Indonesia didatangkan di National Ambulance. Oke. Gitu. Jadi National Ambulance ini sudah pakai ADFU kerjasama mendatangkan perawat dari Indonesia. Jadi itu untuk emergency ya, berarti ya. Itu emergency khususnya. Ya, betul. Nah, jadi harapan kita ke depannya terus, dan dari KBRI akan mendukung supaya banyak. Gitu. Pokoknya, ayo, gimana caranya, apa yang bisa kami lakukan supaya teman-teman perawat Indonesia makin banyak yang kesini. Dan sebetulnya kita udah punya podcast juga di KBRI, bagaimana gaji perawat di sini besar sekali. Good, nah Masya Allah. Sepertinya ini tertarik sekali dengan kondisinya ya. Dan teman-teman sekalian tadi sudah banyak kita dengarkan ya dari Mbak Marisa, bahwa bagaimana potensi perawat itu memang harus cukup andil ya. Nah Mbak, berkaitan dengan itu sendiri, berkaitan dengan permasalahan wound care. Ini kan kita di wound care ya, jadi masalah luka-luka kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya Mbak ngelihat sendiri tuh gimana sih ngelihat potensinya tuh wound care? Saya tadi baru berapa menit di sini sebetulnya, tapi udah dapat pembelajaran gitu. Mereka tuh 2 kali shock melihat stand-nya Indonesia ini. Yeah. Shock yang pertama adalah Indonesia ternyata memiliki wound care management yang kelasnya sudah mendunia, dan belum banyak orang di sini tahu bahwa kita punya potensi-potensi itu gitu. Makanya saya senang dan bangga kalau ada
prestasi-prestasi seperti ini kita bisa bantu jual juga gitu. Karena kita bukan menjual produk pada akhirnya. Yang kita jual adalah potensi yang dimiliki Indonesia biar orang tahu dan orang bisa mendapatkan benefit dari itu. Tadi shock yang kedua adalah mereka nggak tahu bahwa Indonesia itu bisa memproduksi banyak hal dengan harga yang mungkin jauh lebih murah dibandingkan yang ada di pasaran di sini. Sampai melotot gitu, yang benar harganya segitu gitu. Jadi ada produk apa tadi, sepatu ya. Kemudian ada krim kita, kemudian ada satu lagi untuk lotion, memang untuk prevention, untuk pasien-pasien dengan diabetes. Saya sebenarnya nggak mau ikutan jualan ya, tapi intinya saya di sini bangga sebagai orang Indonesia, kan, bahwa produk-produk Indonesia itu tidak kalah saing dengan produk-produk luar negeri lainnya. Gitu. Jadi tentu kita dari KBRI, kita kerjaannya dari Pak Jokowi juga dari Presiden harus jualan. Ini salah satu hal yang kita lakukan. Makanya kita merasa bahwa apa yang kita bawa hari ini sebetulnya bisa menjadi pembuka jalan kepada produk-produk Indonesia yang lainnya. Jadi again kita bangga banget ada produk Indonesia yang bisa kita jual di sini, dalam artian kita jual, kita promosikan potensinya Dan bahwa ini kan sebetulnya kalau saya dengar tadi bukan cuma masalah produknya, tapi manajemen, wound care management. Jadi ada hal-hal yang kaitannya dengan knowledge sharing, ya kan, experience sharing yang itu sebetulnya Indonesia punya dan bisa disebarluaskan, dibagikan kepada dunia. Mungkin perlu sedikit kita kaitkan ya, bahwa memang wound care ini di WooCare Skin sendiri itu dia sudah dapat lisensi dari Ministry of Health untuk certified wound care clinician gitu. Nah, jadi memang kegiatan ini kita spreadin untuk teman-teman di seluruh Indonesia untuk pengembangan wound care management. Dimana kondisi itu ya kita lakuin pasien-pasien sekarang kan banyak sekali dengan diabetik satu, kemudian juga di Indonesia banyak sekali dengan yang disaster ya. Dan itu kondisinya nggak terlepas dari Indonesia yang memang banyak banget berpotensi untuk masalah itu. Makanya kita selalu mengedepankan bagaimana cara perawat di Indonesia untuk bisa mampu menyetop infeksi pada saat disaster, bagaimana kondisinya. Nah, dari beberapa produk ini juga kita memang coba untuk support untuk mereka ya, secara free juga untuk Indonesia, agar mereka yang memang terjun langsung di disaster itu mampu melakukan perawatan luka dengan baik sih sebenarnya gitu. Nah, Mbak, berkaitan dengan itu sendiri, bagaimana kondisinya pada saat perawat-perawat di Indonesia itu datang, kan butuh sertifikasi tuh. Nah, itu gimana sih, Mbak? Kalau itu teknis banget. Jadi sebetulnya kita di sini punya namanya Pak Imam Handoko. Pak Imam Handoko ini adalah dedengkotnya, sesepuhnya para perawat di sini. Sih mungkin bisa bikin konten bisa tanya lebih lanjut sama dia. Tapi dari apa yang kita lakukan dari KBRI dan bagaimana kita membina, sebetulnya kita menerima banyak masukan. Ini harusnya begini, harusnya begitu. Salah satu tadi yang saya hampir sebutkan mereknya itu adalah bahwa MOU dengan National Ambulance itu juga upaya kita adalah salah satunya supaya sertifikasi, bukan sertifikasi ya, ujiannya, tesnya itu di Indonesia saja. Sementara ini kendalanya tuh sebetulnya ternyata kecil ya, tapi itu besar sekali. Karena tesnya di sini, di Abu Dhabi atau di UAE. Ketika tes di sini kemudian tidak lulus, itu terlalu besar cost untuk mendatangkan perawatnya. Dia kan dia sudah di sini ternyata tidak lulus. Dan itu mungkin kebanyakan juga secara teknis bukan karena ketidakmampuan perawat itu untuk bekerja. Jadi bukan knowledge, bukan skill, tapi bahasa. Jadi itu yang mungkin menurut saya bisa jadi masukan buat para perawat yang mau datang ke sini. Belajar dulu bahasanya. And it's not Arabic. Ternyata bukan kemampuan bahasa Arab, karena bahasa yang digunakan sehari-hari di sini adalah bahasa Inggris. Jadi di UAE ini dari 10 juta penduduknya hanya 1,8 juta adalah orang UAE, orang Emirat yang berbahasa Arab. Sedangkan yang kita layani di sini adalah lebih dari 200 warga negara, 200 nationalities. Jadi everyone will speak English. Gitu. Jadi makanya kepada perawat Indonesia yang mau kesini, bahasa Inggrisnya ditingkatin dulu, tentu skill-skill keperawatannya, karena saya yakin sekali bertemu dengan komunitas perawat Indonesia di sini. Saya beberapa kali, itu kan bagian dari tugas kita ya, membina masyarakat, membina termasuk komunitas perawat yang ketuanya di sini adalah Pak Imam Handoko tadi. Nah, yang kami lakukan adalah kami mendapatkan catatan-catatan dari mereka. Sebetulnya secara kapasitas, secara kemampuan perawat Indonesia mampu dan capable. Mereka memiliki knowledge and skills yang melebihi dari orang yang di sini punya, menurut saya ya, dan menurut mereka. Tapi kadang barrier kita adalah yaitu tadi kemampuan bahasa dan sertifikasinya. Sertifikasinya ternyata punya Indonesia belum diakuin di sini. Jadi kita harus menggunakan ujian sesuai standar dan sertifikasi di sini. Jadi those are the issues and difficulties that we're facing. Harus di bahasa Inggris ya. Itu adalah tantangan dan kendala yang kita hadapi. Tapi itu juga yang kita sedang carikan solusinya. Dan kalau Pak Dubes kita di sini
mencari cara-cara baru. Kayak beberapa bulan lalu kita ada Zoom juga dengan Pak Menkes, dengan perawat-perawat sebelumnya, kami itu hadir juga dan itu kita sampaikan sebetulnya benefitnya jadi perawat itu banyak. Ini perlu ditanya apa saya cerita aja? Nggak apa-apa, cerita aja ya. Jadi sebelum ditanya udah cerita boleh ya? Iya, jadi menarik sekali. Gaji perawat di sini memang Pak Imam nggak mau cerita berapa, tapi kalau diibaratkan itu gajinya bisa lebih tinggi bahkan dari dokter di Indonesia. Teng 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 teng. Teng teng. Berapakah itu ya? Nanti kita tanya langsung sama Pak Imam ya. Nanti pokoknya lebih dikit dikilik-kilik Pak Imam, karena sama saya juga nggak cerita. Kita udah bikin podcast waktu itu, kita kilik-kilik Pak berapa gaji perawat di sini, beliau nggak cerita, tapi beliau memberikan kisaran dan itu adalah jumlah yang fantastis. Gaji itu di luar fasilitas lainnya yang diberikan. Mereka dapat housing, mereka dapat insurance, mereka dapat sekolah dan asuransi juga untuk anak-anak gitu. Dan mereka juga dapat insentif-insentif lainnya. Jadi dengan misalnya kadang-kadang risk assessment ya, misalnya dia resikonya kayak waktu zaman COVID kemarin, mereka jadi bekerja lebih lama tapi insentifnya itu lebih besar. Atau mereka dapat risiko penularan penyakit atau apapun itu yang lebih besar, insentifnya juga lebih besar ya. Jadi intinya menurut saya sudah cukup banyak daya tarik untuk perawat Indonesia bisa datang ke sini. Karena selain gaji dan fasilitas tadi, mereka juga dapat cuti dan dapat bisa haji dari sini. Itu kan suatu hal yang menjadi daya tarik ya, bisa haji loh dari sini gitu loh. Itu menarik. Kalau umroh nggak usah diomongin, karena begitu ada cuti tinggal jalan dekat, ya kan. Umroh tuh nggak usah pakai macam-macam. Ini yang kita bicarakan tadi hajinya. Tapi again, yang lebih teknis, lebih tahu detailnya kayaknya Pak Imam Handoko, nanti bisa tanya lebih lanjut kenapa dia betah di sini sudah bertahun-tahun ya. Gitu ya, belasan tahun. Jadi atau kalau dia nggak cerita juga bisa nonton podcast kita di Indonesia in Abu Dhabi, nama YouTube-nya. Kita podcast sama Pak Imam juga. Dia cerita kisi-kisi sedikit di mana kita bisa tahu lah berapa gajinya dan fasilitas yang didapatkan oleh perawat ini. Oke, jangan lupa ya Indonesia for Abu Dhabi ya. Nanti langsung di bawah ini boleh teman-teman lihat langsung ya. Oke Mbak, sangat-sangat inspiratif sekali apa yang sudah memang kita diskusikan dan ini pasti berkaitan dengan bagaimana sih perawat Indonesia datang ke sini. Yang jelas kondisinya pasti tadi save untuk gaji, save life, and everything is gonna be good ya. Gitu. Karena mereka memiliki standar yang tidak main-main. Jadi di sini tuh standarnya betul-betul mengambil dari barat ya. Memang kita akui kok ambil dari barat, tapi ya memang kenyataannya itu mungkin yang top ya. Jadi dari entah dari Inggris atau dari Amerika, tapi mereka akan selalu mengambil yang terbaik dari standar tersebut, sehingga kita perawat di sini pun sepemahaman saya mereka juga mendapatkan jaminan perlindungan dari pekerjaannya, hingga ya kita lihat bagaimana seorang Pak Imam Handoko itu betah di sini gitu ya kan. Kalau nggak betah pasti udah pengen pulang ya kan. Go home. Ya, ternyata di sini alhamdulillah berarti jaminan perlindungan terhadap profesi keperawatan khususnya juga berarti tinggi, dan terbukti dia juga punya konferensi internasional di sini. Dan saya juga baru pertama kali ngelihat luka aja dibahas gitu ya. Ya ternyata ya di sini tuh sekitar, kalau dari cerita Pak Imam Handoko sebelumnya kepada saya, beliau pernah bilang bahwa di sini perawat itu juga menempati posisi atau peran yang penting dalam penanganan pasien. Jadi mereka juga menjadi bagian dalam grup. Jadi nggak mesti ada hierarkal bahwa dokter yang menentukan semuanya. Ternyata di sini perawat juga taken into account. Perawat juga dimintai pendapatnya. Perawat juga menjadi bagian tim dalam menangani suatu kasus di rumah sakit. Seperti itu. Sangat-sangat inspiratif ya. Dan aku pikir ini adalah sebuah kesempatan buat teman-teman di Indonesia untuk bisa tadi ya mengikuti sertifikasi, pastinya ya butuhnya sertifikasi. Kemudian kondisi yang kedua memperbaiki skill, dan yang ketiga planningnya harus bener gitu ya untuk bisa going to Asia gitu ya untuk pengembangan perawat Indonesia. Sebenarnya termasuk skill bahasa, jangan lupa. Jelas pasti kan preparation itu salah satunya adalah bahasa gitu ya. Jadi kalau skill keperawatan insya Allah udah bagus-bagus ya perawatan Indonesia ya. Ya dong. Saya yakin, jadi tinggal bahasa aja sih. Ayo bisa. Ayo kamu bisa. Oke, thank you very much Mbak untuk diskusi hari ini, dan saya pikir ini bisa menjadi pengubahan mindset ya untuk para perawat yang memang kondisinya ingin datang ke sini atau memang di sana, mana tahu akan mencoba ya. Itu salah satunya yang memang mereka harus lakukan. Thank you Mbak sekali lagi. Ya, salam dari kami untuk KBRI. Mbaknya juga sehat-sehat terus di sini. Terima kasih Mas Kena. Pokoknya sukses selalu. Tidak ada yang lebih membanggakan bahwa
timnya ini bisa bikin apa ya, mempromosikan Indonesia. Jadi apapun itu yang dipromosikan, kalau judul Indonesia kita pasti dukung. Oke, baik, itulah teman-teman dia perbincangan kita dari KBRI ya, yang hari ini semua sudah datang ya. Dan teman-teman sekalian, kemana-mana saksikan terus kegiatan kita di Indonesian Ethnic Podcast. Dan yang terakhir, bye-bye teman-teman.